Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Rabbi, badatu bi kulli marhubi, ilahi anta maqsudi, ridhaqal ghali maqlubi, ilahi anta maqsudi, ridhaqal ghali maqlubi. Nawaitu ta'aluman ilmi lidaf'il jahli an nafsi. Nawaitu ta'aluman ilmi lidaf'il jahli an nafsi wa an ghairi walil ihya'i millata khaliqin nasi wa mumtasilan awamiraka wa mujtaniban nawahiyaka wa aqli sihhati minka alal in'ami ashkuruka wa aqli sihhati minka alal in'ami ashkuruka ilaina wirun qalbi binuri hudaka ya Rabbi, ilaina wirun qalbi binuri hudaka ya Rabbi, wa'allimni wa fahimni wa ba'idni minal khaybi. Salatullahi maulana ala taha muallimuna biha ar-rahmanu yarfa'una wa yuli rasbatan minna biha ar-rahmanu yarfa'una wa yuli rasbatan minna. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina futuhal arifin waftah alaina futuhal alimin waftah alaina futuhal amilin waftah alaina futuhal mukhlisin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Faqala rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu wa anna wa a'adallahu ulumahu wa asrarahu wa karamatihi ilaina wa zadanallahu bi biharil ulumin nafi'ah bi biharil ulumin nafi'ah bi biharil ulumin nafi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah, amin. Qala rahimahullah, ata'a kullu ma yushahadu bima yaghibu fis syarri wa fil khairi alama wa haitsu ma saluha ma ghabalahu saluha ma syuhida kun muslihahu wa kullama fasada ma yaghibulah fasada ma syuhida kun mujtanibah. Qala rahimahullah, atau amanut mengikuti ngintil, atau amanut opo kulluma saben-saben barang silahema yusyahadu kang den tingali opo ma manut ning sapa lima maring barang silahema yaghi bukang samar opo ma oliye manute fi syarri ing dalam perkara ala wa fil khairi lan ing dalam perkara bagus. Lama waruha temen sopo siro ki alife pengganti nun taukid khafifah laman
Wahai tumalan ing dalam endi-endi mangsa, dimanapun tempat, kapanpun, soluha bagus opo ma barang, silahema ghaba kang samar opo ma lahu kadue menusa, ayo ning menusa, soluha mangka bakal bagus opo ma barang syuhida kang den tingali opo ma. Kun anak asopo sira anak iku muslihahu wong kang bagusaken ing maghoba, membersihkan, memperbaiki apa yang ada di dalamnya. Wa kullama fasadalan ing dalam semangsane rusak opo ma barang silahe maya ghibu kang samar opo ma lahu kadue menusa, fasada mangka bakal rusak opo ma barang suhida kang den tingali opo ma apa yang tampak. Kun anak asopo sira anak iku mujtani bahu wong kang ngadohi ing rusake mayahi. Keterangan seperti yang diterangkan kemarin bahwa sesuatu yang gaib itu mempunyai nilai lebih kuat, lebih dominan, lebih tinggi, lebih hebat dibanding hal yang zahir. Segala hal yang zahir, segala hal yang kelihatan itu dikendalikan oleh hal yang gaib, hal yang tidak kelihatan. Tubuh kita pun dikendalikan oleh roh. Roh itu adalah gaib. Keinginan kita, segala gerak-gerik kita pun dikendalikan oleh yang namanya hati atau nafsu atau akal. Semua gaib. Hati itu gaib, nafsu gaib, blikaton. Makanya kesimpulannya adalah ucapan, gerak-gerik atau tingkah pola manusia mengikuti keinginan dan tuntutan apa yang ada di dalamnya, dalam hal baik maupun buruknya. Jadi kadang-kadang cukup untuk dijadikan suatu penilaian ketika perilaku kita buruk menandakan bahwa apa yang terbersit dalam pikiran kita buruk. Cukup untuk dijadikan tanda. Ketika apa yang kita lakukan, gerak-gerik yang tampak adalah hal-hal yang baik, itu cukup untuk menjadi tanda bahwa apa yang ada dalam diri kita pun baik. Gerak-gerik, ucapan, tingkah, pola manusia, apapun, semua itu adalah hasil tuntutan dari apa yang ada di dalamnya, kendali yang di dalamnya, baik ataupun buruk. Terus, ketika apa yang ada dalam diri manusia itu baik, maka akan baik pula apa yang tampak darinya. Sebaliknya, apabila apa yang ada dalam dirinya itu rusak, maka akan rusak pula apa yang tampak darinya. Maka perbaikilah selalu apa yang ada dalam diri dan jauhi hal-hal yang akan merusak. Jadi balik maning bulane kang paling impiku dudum berseni kang ning jaba. Kecantikan zahir tidak abadi, ketampanan zahir tidak selamanya, kegagahan tubuh, kesehatan tubuh bisa berubah-ubah. Kang paling mahal ketika kecantikan ruhani, ketampanan ruhani, kesehatan ruhani. Ketika rohaninya sakit, maka akan sakit pula tubuhnya. Tapi sebaliknya, kalaupun rohaninya sehat, walaupun tubuh sakit, tetap pikirannya positif. Tetap bisa menghasilkan hal-hal yang baik karena rohaninya sehat. Sebaliknya, kalau rohaninya itu sakit, maka walaupun tubuhnya sehat, walaupun berada di lingkungan yang sehat, kena ruhaninya yang sakit, maka apa yang terjadi, apa yang tampak darinya adalah hal-hal yang sakit. Bisa dipahami. Jadi balik maning kang paling inti jeroan. Jeroan. Apalah arti kecantikan zahir? Bakal wis nyungsep ning aspal burak kabeh ilang ayuwe je. Cungur kang semono bangire bakal keantem kenang tembok bengkok. Sok.
Mata yang segitu indahnya, tapi ketika kemudian sudah jatuh, kemudian terjadi luka, bisa menyon dan lain sebagainya. Hal yang zahir itu gampang berubah, tapi yang batin kalau bisa menjaganya tidak akan pernah rusak oleh apapun. Tubuh akan rusak oleh alam. Umur 20 tahun lagi ganteng-gantengnya, lagi ayu-ayu, lagi gagah-gagah. Lewat 30 tahun wis mulai lemah. 40 tahun waduk wis mulai ngintil. 50 tahun 60 tahun wis ambekane wis ampeng. Apa maning 80 90 tahun. Hal yang zahir itu mudah berubah, tapi kalau ruhani, jeroan, abadi. Saya katakan abadi. Hati, ruh abadi. Karena ruh itu adalah berasal dari alam yang abadi. Ruh itu dari surga. Turun ke bumi, masuk ke tubuh yang baru yang ada di bumi. Tubuh bumi mudah hancur, tubuh kita itu mudah rusak. Tapi ruh yang kemudian dari ruh akan keluar hati. Hati yang dimaksud di sini mohon maaf bukan hati dalam bentuk fisik, yaitu darah yang menggumpal, tapi lebih ke kekuatan atau ruhani yang ada pada hati tersebut. Jadi bukan hati yang berbentuk seperti begini, bukan. Itu hanyalah darah yang menggumpal, bentuk fisik. Jadi bukan tubuh kita yang perlu dihormati, bukan tubuh kita yang perlu dijaga, yang paling inti adalah isi di dalam tubuh kita. Bisa dipaham? Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dijaga, jauhi dari kerusakan. Sebab ketika apa yang ada dalam diri kita baik, maka insya Allah apa yang tampak pun baik. Ketika kita sehat, ruhaninya, jasmani pun akan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah hati. Seperti dalam sabda baginda Nabi dalam hadis yang panjang. Hadis ini sebelumnya adalah proses tentang penciptaan manusia. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalbu. Muttafaqun alaih. Riwayat hadis dari apa muttafaqun alaih? Bukhari dan Muslim. Artinya sesungguhnya, ingat-ingat sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, yang mana ketika ia baik maka akan baik pula seluruh tubuh, dan ketika rusak maka akan rusak pula seluruh tubuh. Ingatlah, itulah hati. Yang dimaksud kerusakan dan kesehatan, kebaikannya adalah bukan dari sisi fisik segumpal darahnya tersebut, tapi ruhani yang ada di segumpal darah tersebut. Bisa dipaham? Sebab kalau sekedar hanya berbentuk fisik darah yang menggumpal, ayam anak atiye pada doyan mangan ati ayam. Wong wadon kang doyan mangan ati loh. Bisa dipaham? Jadi yang dimaksud adalah hati itu adalah ruhaninya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah al-khalqu wal khaliq, membahas tentang makhluk dan al-khaliq. Wal mutaghayyiru fahadithun wa ma hadatsa qat'an lahu muhdithun sama. Wa muhdithun lam yakum muhdithun wa in yakun fadaurun aw tasalsulun ya'in. Al-khalqu wal khaliq utawi iki iku nerangaken makhluk lan khaliq. Makhluk itu yang diciptakan, khaliq berarti yang menciptakan, dari khalaqa yakhluqu. Khalqon wa khuluqon wa khilqatan. Kalau dibacanya khuluqon berarti nanti penciptaannya bersifat pribadi, jeroan, kepribadian, akhlak. Kalau khalqon berupa fisik berarti tubuh. Secara umumnya al-khalqu adalah makhluk, diartikan makhluk. Isim fa'ilnya khalaqa yakhluqu fa huwa khaliqun, yang menciptakan, wa dzaka makhlukun yang diciptakan. Jadi makhluk dari kata khalaqa.
Bisa dipaham. Jadi membahas al-khalqu wal khaliq, artinya makhluk dan sang penciptanya yang menciptakan makhluk. Wal mutaghayyiru lan utawi barang kang dadi owah yang bisa berubah. Fahaditsun maka iku den hukumi anyar opo barang. Wa malan utawi barang hadatsa kang anyar opo ma qat'an kelawan pasti sudah dipastikan iku lahu iku tetep kaduwe ma muhditsun utawi zat kang nganyar akan yang membuatnya baru sama kang luhur opo si muhdits. Wa muhditsun lan utawi zat kang nganyaraken iku lam yaku ora den temu sapa muhditsun zat kang nganyaraken liyane. Wa in yakun nan lamun den temu sapa muhdits liyane fadaurun mangka utawi daur au tasalsulun utawa tasalsul iku ya inu nyata opo daur au tasalsul. Keterangan menerangkan tentang makhluk dan sang maha pencipta atau al-khaliq. Setiap hal yang bisa berubah, setiap hal yang bisa berubah maka dihukumi baru atau dikatakan hadits. Arti baru di sini bukan baru dalam arti jayyid atau jadid. Artinya baru, apapun yang bisa berubah dikatakan baru. Yang dimaksud baru asalnya tidak ada kemudian ada. Kita ini baru. Walaupun secara fisik kadang-kadang bahasa umumnya wis bangkotan, wis tua, wis lawas, tapi dihukumi baru. Kenapa? Asalnya tidak ada kemudian ada. Ini yang disebut baru. Bisa dipaham? Yang dimaksud baru di sini adalah di situ. Dari pelane bahasa yang nganggo hadis. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang baru. Bukan baru di sini dalam arti jare wong Jawa anyar ku anyar yang masih ngejreng, bukan. Nanti bahasa Arabnya jayyidun atau jadidun lain lagi. Hadis yang dalam arti baru di sini sesuatu yang asalnya tidak ada kemudian ada, maka itu disebut baru, disebut hadis. Paham? Kembali lagi. Setiap hal yang bisa berubah maka dihukumi hadis. Bisa berubah. Asalnya irang dah dia putih, asalnya dodok dah dia ngadeg, ya. Asalnya cilik dah dia gede, berarti berubah itu tuh. Perubahan-perubahan yang terjadi. Setiap hal yang bisa berubah-ubah seperti itu bisa diambil kesimpulan itu adalah al-hadis, berarti sesuatu yang baru. Berarti sesuatu tersebut asalnya tidak ada kemudian ada. Yang mawen dodok toli dade ngadeg, berarti mawen langkang ngadeg toli ngadeg. Lah ini sesuatu yang baru. Bisa dipaham enggak? Duduk, ya tadinya bukan duduk, tadinya berjalan. Berarti duduk sesuatu yang baru. Asalnya tidak duduk kemudian duduk. Lah ini baru. Kondisi baru menempel pada tubuh, tubuhnya dihukumi baru. Tubuhnya sendiri asalnya tidak ada kemudian ada. Kesimpulan, setiap hal yang bisa berubah menandakan itu baru. Dan setiap hal yang baru yang asalnya tidak ada kemudian ada, pasti ada yang menjadikannya baru atau muhdits, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada yang mengendalikannya. Pasti ada yang menjadikannya. Mawe langka bisa nongol menandakan ada yang membuat dia nongol. Paham enggak? Tadinya muda kemudian menjadi tua, berarti ada yang membuatnya tua. Bisa dipaham enggak? Tadinya kecil kemudian menjadi gede dewasa, itu berarti ada yang membuat dia menjadi gede dewasa. Segala yang berubah itu dihukumi baru. Setiap hal yang baru menandakan ada yang membuatnya baru. Ada yang menjadikannya baru. Ada yang mengelolanya, ada yang mengaturnya, ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sang muhdits berarti zat yang membuat baru, zat yang menjadikan apapun yang baru menjadi baru,
Yang tadinya tidak ada kemudian ada. Sang muhdits tidak mungkin ditemukan muhdits yang lainnya. Artinya Allah Sang Maha Pencipta tidak mungkin kalau diciptakan oleh yang lainnya. Paham, Li? Allah Maha Pencipta Al-Muhdits tidak mungkin kalau Allah diciptakan oleh yang lainnya. Ada yang menciptakan Allah itu tidak mungkin. Tanamkan dulu. Nanti alasannya akan diberitahu. Allah lah yang menjadikan semua yang bisa berubah ini ada, terjadi, baru. Allah Al-Muhditsnya. Dan Allah Sang Muhdits tidak akan bisa ditemu nalar, tidak akan ditemu akal, tidak mungkin kalau kemudian Allah ada yang menciptakan. Jadi Allah kok anak kang gawe, tidak mungkin. Apa sebab alasannya? Yakinkan dulu, dalilnya diketahui. Sebab akan terjadi yang namanya daur dan tasalsul. Apa yang namanya daur, apa yang namanya tasalsul nanti diterangkan di bawah. Yes. Yang dimaksud dengan baru atau hadis di sini adalah asalnya tidak ada kemudian ada. Yes, bisa dipahami. Asalnya mau langkah suket, tongol suket berarti baru suket itu. Hukumnya baru, nggak mungkin nongol dewek kalau tidak ada yang nongolkan, tidak ada yang menumbuhkan. Lah yang menumbuhkan ini namanya Allah. Al-Hadits, Al-Muhditsnya adalah Allah. Dan tanamkan Al-Muhdits tidak mungkin ada muhdits yang lain, tidak mungkin ada yang menciptakan lagi. Sebab akan terjadi daur dan tasalsul. Daur secara bahasa itu mutar-mutar. Daro ya duru dauron, mutar-mutar, mubang-mubang beli buku. Bakat tasalsul artinya kata silsilah rantai. Dari bakat silsilah ku rantai. Silsilah nasab berarti mata rantainya bin. Mutar-mutar dan tasalsul. Apa yang seperti contohnya Allah diciptakan oleh anu atau anu diciptakan oleh fulan dan fulan diciptakan Allah. Tasasul atau mata rantai seperti Allah diciptakan oleh anu diciptakan oleh fulan, fulan diciptakan oleh lainnya dan seterusnya. Jadi pertama kita tanamkan dulu keyakinan yang mantap bahwa Allah yang Maha Pencipta tidak ada yang menciptakan Allah. Allah itu ada dengan sendirinya, berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan. Sebab apa? Kalau Allah ada yang menciptakan, akan ada dua kemungkinan yang bikin bingung dan tidak diterima akal. Pertama, nanti istilahnya daur muter-muter. Gusti Allah itu jadi diciptakan. Siapa kang nyiptakakan? Tuhan anu. Allah diciptakan oleh Tuhan anu. Misalnya ya, lalu pertanyaan lagi, Tuhan anu diciptakan oleh siapa? Tuhan anu diciptakan oleh Tuhan B. Tuhan B diciptakan yang siapa maning? Tuhan B diciptakan yang Gusti Allah. Masa saling menciptakan? Ini yang disebut daur muter-muter ya. Allah itu ada yang menciptakan. Yang menciptakan siapa? Tuhan A. Tuhan A-nya ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan B. Tuhan B-nya ada yang menciptakan lagi. Tuhan B-nya diciptakan oleh Tuhan C. Bukan Tuhan C diciptakan oleh siapa? Ya Gusti Allah, Gusti Allah Maha Pencipta. Ini saling menciptakan sih beli manjing ning akal. Sok manjing akal deh. Ini yang disebut dor, muter-muter dan beli jelas. Ngacak jelas enggak? Jadi pertama kesimpulan bahwa Allah itu tidak ada yang menciptakan. Jadi Allah itu ada dengan sendirinya. Allah itu qiyam binafsi. Allah itu wahdaniyat. Allah itu maha dahulu tanpa didahului dengan tidak ada. Nanti ada keterangan. Allah tidak ada yang menciptakan, maha tunggal. Karena ketika Allah ada yang menciptakan, akan terjadi dua kemungkinan. Pertama disebut daur seperti tadi. Kue Gusti Allah ku dulunya tidak ada kemudian ada. Siapa yang mengadakan? Tuhan A. Tuhan A-nya sama dulunya ada, tidak ada kemudian ada. Berarti Tuhan ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Tuhan B. Tuhan B-nya dulunya sama, asalnya tidak ada kemudian ada, diciptakan oleh Tuhan C. Tuhan C diciptakan siapa? Ini Gusti Allah, kan Allah Maha Mencipta. Masa saling menciptakannya beli manjing akal? Ini daur yang pertama tidak masuk akal. Bisa dipaham nggak?
Masa saling menciptakan? Allah diciptakan oleh A diciptakan oleh B diciptakan oleh C diciptakan oleh Allah. Entah daurnya dengan 1 tingkat, 2 tingkat atau seterusnya. Atau Allah diciptakan oleh Tuhan A diciptakan oleh Gusti Allah. Ini saling menciptakan si priben ketemu dengan akal. Paham enggak? Jadi daur yang pertama paling sangat ringan, Allah diciptakan oleh Tuhan A diciptakan oleh Allah. Saling menciptakan, enggak masuk akal. Atau maning dore, Allah diciptakan oleh A diciptakan oleh B diciptakan oleh Allah. 3 orang saling menciptakan, angel saling menjadikan, atau 4, 5 dan seterusnya. Jadi pertama kemustahilan yang akan ditemukan adalah daur ketika mengatakan Allah ada yang menciptakan. Bisa dipaham? Kemungkinan yang kedua nanti disebut tasalsul. Apa tasalsul? Mata rantai yang enggak ada hentinya. Gusti Allah itu diciptakan yang Tuhan A. Tuhan A diciptakan Tuhan B ciptakan Tuhan C diciptakan Tuhan D, terus berperagat-ragat. Berperagat-ragat. Allah itu tadinya nggak ada, kemudian ada diciptakan oleh Tuhan A. Tuhan A nya tadinya nggak ada, kemudian ada diciptakan oleh Tuhan B diciptakan Tuhan C diciptakan Tuhan D, terus berperagat-ragat. Tasalsul, kepuyangan keder. Makanya yakinkan pertama sudah, supaya nggak pusing akal aja muter-muter. Allah tidak ada yang menciptakan, Allah itu ada sendiri. Wes, kalian paham? Jelas nggak? Tanpa permulaan. Sebab kalau dikatakan Allah ada yang menciptakan, nanti seperti tadi 2 kemungkinan yang tidak masuk akal. Yang pertama disebut apa? Dor. Apa Kang Aran dor? Muter-muter beli jelas. Masa saling menciptakan? Yang kedua disebut tasalsul, mata rantai. Gusti Allah diciptakan terus muncul orang ketemu-temu ning pog-poge tanpa ada hentinya. Jadi mustahil. Makanya di sini dikatakan wa muhditsun lam yakum muhditsun wa in yakun fadaurun au tasalsulun yain. Sang Maha Pencipta tidak mungkin kalau ada pencipta yang lain, sebab ketika ada pencipta yang lain maka ada kemungkinan antara daur dan tasalsul. Ini yang bikin bingung. Maka tanamkan bahwa Allah itu Sang Maha Pencipta, tidak ada yang menciptakan Allah. Titik. Paham? Sementara yang lainnya yang selain Allah semua adalah baru, karena asalnya tidak ada kemudian ada. Dan bisa dilihat dari tanda-tandanya, semua itu mengalami perubahan. Semua mengalami perubahan. Mawe gareng tole dadie telas, mawe langka tandurane ana tandurane, mawe langka untuwe pelana untuwe. Ada perubahan-perubahan semua. Sesuatu yang berubah-ubah itu menandakan baru. Kalau yang baru berarti ada yang menciptakan, ada yang menjadikannya baru, ada yang menciptakannya. Cuman siapa yang menciptakannya? Di sini dikenalkan oleh para nabi bahwa yang Maha menciptakan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian saja pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatihim minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatihim minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatihim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muhafatihim minal fitani. Terasa